masyarakat yang ingin tahu IKN sudah sampai mana terbangunnya, saat ini bukan hanya dari anggaran negara, dari APBN, yang sekitar 89 triliun sudah membangun istana, membangun kantor-kantor kementerian dan hunian, tapi juga dukungan dari swasta yang hingga saat ini sudah sekitar 58 triliun yang dikomit dengan penandatanganan perjanjian, dan mereka juga sudah bukan hanya mulai membangun, bahkan sudah ada yang selesai, sudah ada beroperasi. Investor-investor swasta ini. Ada hotel bintang 5 Swiss Hotel, ada 2 rumah sakit internasional, Mayapada dan Hermina, pembangkit listrik energi terbarukan dari tenaga surya 50 MW dibangun oleh PLN dengan mitra dari Singapura Sembcorp, kemudian kendaraan transportasi publik dengan bus listrik dari Bluebird, bahkan lapangan sepak bola kualitas internasional dari PSSI yang dibangun oleh FIFA sudah tersedia di sana. Jadi di tengah efisiensi anggaran, kita tidak khawatir. Karena tetap anggaran negara hadir, tadi Pak Presiden Prabowo sudah mengarahkan 48,8 triliun sampai 2028, tapi juga dukungan investasi swasta, baik dari swasta murni maupun KPBU, kerjasama pemerintah dan usaha, itu semakin menguat di IKN. Baik, Pak Agung, ini menarik sekali ya. Jadi di tengah pemangkasan anggaran, sebenarnya ini pemblokiran anggaran ataupun efisiensi anggaran ini tidak terlalu berdampak kepada perkembangan IKN selanjutnya. Dan tadi Anda juga sudah menyebut terkait dengan investasi, pekan lalu OYKN juga sempat menyebut masuk investasi swasta ini sekitar 6 triliun rupiah lebih pada Februari ini dari swasta. Bapak bisa dapat menjelaskan lebih lanjut terkait rincian sebenarnya investasi tersebut dan juga sektor-sektor apa saja yang terlibat pada Februari tadi? Baik, jadi yang pertama kata-kata diblokir ini kita luruskan dulu. Jadi yang diblokir bukan anggaran IKN, ya. Istilah blokir itu istilah yang umum terjadi di anggaran pemerintah di awal tahun, ada bagian-bagian yang belum bisa digunakan, tapi kemudian seiring perjalanan ini kemudian bisa dimanfaatkan. Sehingga melalui Impres Efisiensi Anggaran nomor 1 tahun 2025 yang diterbitkan tanggal 22 Januari, kita tidak khawatir karena tanggal 21 Januari sehari sebelumnya, pada rapat kabinet terbatas, Presiden Prabowo Subianto di hadapan Kepala Otorita IKN Bapak Basuki Hadimulyono, Menko Infrastruktur Pak AHY, Menteri PU, Pak Dodi Anggota, dan Menteri Perumahan Pak Marwar Sirait sudah menyampaikan untuk IKN ini tetap menjadi prioritas dan sampai dengan 2028 48,4 triliun. Bahwa besoknya sehari setelahnya ada Impres Efisiensi, itu sudah dibahas sebelumnya, ya. Sehingga tanggal 3 Februari Bapak Presiden kembali mengundang rapat terbatas untuk mengkonfirmasi sekali lagi bahwa anggaran itu tetap, ya, anggaran itu tetap, bahwa ada efisiensi betul, tapi justru untuk otorita IKN yang tadinya 6,3 triliun dengan efisiensi menjadi 5,2 triliun, tapi kemudian ada 8,1 triliun yang disetujui setelah itu oleh DPR. Minggu lalu DPR menyetujui tambahan 8,1 triliun dan sekarang sedang dalam proses dengan Kementerian Keuangan. Nah, semua ini anggaran APBN ini tujuannya untuk membangun yang tidak bisa dibangun swasta. Ya, istana misalkan tentu dibangun oleh negara. Atau legislatif, yudikatif, gedung DPR, MPR, DPD, gedung MA, MKKY, ini kan marwah bangsa kita, ya, tentunya dibangun oleh anggaran negara. Tapi swasta membangun pendukungnya, membangun ekosistem pendukungnya, jalan-jalannya dengan multi utility tunnel, ya, terowongan atau gorong-gorong pintar di bawah jalan yang akan menjadi tempat kabel listrik, menjadi tempat kabel fiber optik dan lain-lain, itu bisa dibangun oleh swasta dengan skema KPBU. Perumahannya pun bisa dibangun juga oleh swasta dengan skema KPBU. Tentunya tadi ditambah dengan dukungan-dukungan yang lainnya sehingga kota ini yang sesuai arahan Pak Presiden tahun 2028 menjadi ibu kota politik itu bisa berdiri lengkap dengan hadirnya negara lewat APBN, tapi juga dengan partisipasi swasta, bahkan swasta internasional juga untuk menjadikannya kota kelas dunia.
Baik Pak Agung, kalau misalnya kita hitung tadi dari beberapa angka-angka yang tadi Pak Agung sampaikan, jadi efisiensi anggaran ini hanya sekitar 1 triliun rupiah. Betul. Dan ditambah nanti ada 8, sekian triliun rupiah yang akan dikucurkan juga oleh pemerintah untuk membangun IKN ini. Seperti itu ya Pak Agung? Persis. Baik, sudah diluruskan, jadi pemblokiran anggaran ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Agung, dan tentunya kami tadi juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan skema kerjasama dari pihak swasta dan juga kerjasama dengan pemerintah. Seperti apa Pak skema ini? Baik, jadi untuk investasi ada 2 jenis skema yang kita gunakan di IKN. Pertama adalah swasta murni atau kita menyebutnya direct investment, dan yang kedua adalah KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau PPP, Public Private Partnership. Sekarang saya sampaikan yang swasta murni dulu. Ini adalah investor swasta masuk ke IKN di atas lahan yang disediakan IKN, kemudian melakukan perjanjian dengan IKN, mereka harus membangun dalam satu waktu tertentu, dan risiko-risiko bisnisnya ditanggung sepenuhnya oleh investor. Contoh, bangun hotel tadi, ada Swiss Hotel, atau rumah sakit, ada Mayapada, ada Hermina, kemudian yang sedang dibangun ada rumah sakit Padwi Waluyo misalkan, dan lain-lain. Itu semua direct investment yang tadi disebutkan ada tambahan sekitar akan 6 triliun. Bulan Februari ini kita targetkan sampai dengan 9 investor akan bertambah bangun hotel bintang 3, bintang 4, akan bertambah bangun rumah makan Padang gitu ya. Karena tetap kita harus makan nih, terutama apalagi nanti di 2025 Maret bulan Ramadan kita mulai ke sana, tentu harus ada makanan begitu ya. Buka puasanya nanti dengan Padang ya Pak. Insya Allah ya. Kemudian juga ada universitas yang akan melakukan groundbreaking ya. Ini ada 9 ini nantinya mencapai sekitar 6,5 triliun. Ini akan kita dorong dengan direct investment. Nah, yang kedua yang KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha swastanya akan membangun nih, bangun jalan, bangun hunian, bangun pembangkit listrik dengan anggaran mereka, dengan uang mereka. Namun pemerintah dengan skema KPBU ini akan melakukan juga perjanjian di mana adalah memberikan jaminan pengembalian investasi bagi para investor ini melalui skema pembayaran availability payment. Pembayaran berdasarkan ketersediaan, availability dari sarana yang mereka bangun, ketersediaan huniannya, ketersediaan jalan dengan standar-standar layanan tertentu. Ini yang membuat ada kepastian bagi investor. Jadi kalau ini mereka tidak menanggung risiko 100%. Ada risiko yang ditanggung oleh pemerintah. Dengan 2 skema ini ditambah tentunya hadirnya negara dengan APBN, ini memberikan guarantee, memberikan keyakinan bagi investor bahwa IKN ini bukan sebuah proyek jangka pendek, tapi merupakan sebuah cita-cita bangsa, dan karenanya negara hadir untuk menjamin keberlangsungan, dan swasta sekali lagi ikut membangun, mereka menjadi para investor pelopor ya. Negara ini dibangun oleh para pelopor, kota IKN juga dibangun oleh para investor pelopor.